Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Di hadapan saya adalah anggur Veles ya, yang saya tanam menggunakan model tralis dengan tempat yang sangat sempit ya. Ini adalah jarak yang sangat minimalis sekali untuk tanam anggur. Sekarang pertanyaannya, setelah cabangnya terbentuk, kapan sih kita bisa mulai memupuk pembuahan anggur? Karena ini kan pohon ini kan selama ini kan masuknya pupuk-pupuk di masa pertumbuhan atau pupuk vegetatif ya. Ini kan saya jelaskan dulu pohonnya. Ini adalah pohon yang awalnya dibentuk model tabu lampot ya teman-teman ya. Ini adalah model tabu lampot dulunya dan udah sering berbuah juga. Kemarin saya lakukan foundation pruning, sekalian pruning akar. Pohonnya udah sering berbuah, jadinya saya istirahatkan total. Saya potong ulang semua, saya potong pendek semua di sini. Makanya setiap cabang yang keluar yang besar saya langsung angkat ke atas, saya jadikan tersier. Ini sebenarnya model tabu lampot kemarin kan sama aja bentuknya kayak gini. Tapi karena ini sekarang modelnya tralis, sekarang jadi seperti ini. Awalnya saya setting ini, karena ini juga pot kecil banget ya. Potnya ini berarti, ini berapa sih, 50 cm ya Pak ya? Maksudnya 50 liter ya. Teman-teman, kecil sekali. Tuh, ya. Ini akarnya udah baru, otomatis sudah sangat sehat sekali. Percabangan barunya juga sangat sehat. Awalnya saya setting itu dari bentangan 1 meter. Karena semuanya di atas adalah tersier. Awalnya saya setting begini. Karena ini adalah tersiernya, saya bentangannya 1 meter. Kan jarak antar tersier kan biasanya 20 cm ya teman ya. Seperti ini. Otomatis 1 meter dibagi 20 cm jadinya 5. Tapi ada tapinya. Karena yang ini 1, 2, 3, 4 bagus semua. Udah saya batasi semua. Udah rata juga percabangannya. Tapi yang satu tertinggal. Dan yang tertinggal ini, dia juga tidak akan ngejar yang lain ya. Karena ini sudah terlalu tertinggal, udah stuck juga. Makanya, nggak apa-apa. Dari 1 meter ini saya hanya pelihara 4 cabang tersier aja. Ini kan sama persis dengan metode kita membuahkan anggur dengan cara tabu lampot. Hanya saja ini bedanya adalah model tralis. Dan ini juga sudah rata. Karena saya udah batasi semua. Di sana teman-teman ya, udah batasi, udah rata juga. Sekarang pertanyaannya, setelah cabang rata ini, kapan sih kita bisa memupuknya menggunakan fase generatif atau fase pembuahan? Nah, apakah sekarang udah bisa? Bisa. Kenapa saya bilang udah bisa? Ini cabangnya udah rata. Tersiernya juga udah sama rata. Gedenya juga udah sama rata. Sekarang, ya, kita langsung aja ke bawah. Kita fokus ke sini. Nah, ini untuk cabangnya, teman-teman. Pangkal cabang tersiernya yang baru, ini sudah mulai coklat. Jadi, bisa teman perhatikan di sini ya. 1, 2, 3, minimal 3 daun, 2 daun sudah mulai mencoklat ya. Otomatis teman-teman, kita sekarang bisa masukkan pupuk di masa pembuahan atau fase generatif. Otomatis kita akan merubah anggur ini nanti agar pupuk yang kita berikan ini lebih cenderung ke fosfat dan kalium. Contohnya bisa pakai MKP, campur KNO3, campur karate boron seperti biasa ya. Pupuk happy itu ya. Kalau yang biasa pakai Abimic ya rutinnya saya pakai Abimic. Nah, ini kalau pakai Abimic kan berarti dosisnya kita 2 kali lipat. Airnya tetap sama. Tapi kalau pupuk happy ya berarti kita yang semula menggunakan NPK, kita gunakan pupuk happy. Nah, ini bisa kita mulai masukkan pupuk pembuahan. Kenapa? Ya itu tadi, karena cabangnya udah mulai coklat. Kalau kita nunggu coklat semua dari nyampe atas, itu yang biasanya bikin telat ya. Karena cabang ini akan semakin tua teman-teman ya. Karena ini sudah kita batasi, otomatis ini juga setelah ini mulai mencoklat, ini juga akan cepat coklatnya kan. Mulai dari atas nanti akan cepat coklat. Dari kita memberikan waktu generatif misalnya dari minggu ini, hari Minggu misalnya patokannya ya. Ya, katakanlah Minggu atau Senin, tapi Selasa kan sama aja. Setiap Selasa kan ketemunya 1 minggu juga. Misalnya, katakanlah hari ini misalnya, ini kan hari Senin misalnya. Kita aplikasikan sekarang, minggu depan kan berarti 2 kali aplikasi. Nah, kalau kita aplikasikan pupuk generatifnya sekarang, maka dari waktu 3-4 kali aplikasi, 4 kali lah, katakanlah 4 kali aplikasi pupuk generatif, saya jamin ini coklatnya udah sampai atas ya. Walaupun nggak sampai full sampai atas, pasti sampai mendekati ini. Misalnya mendekati ujung, pasti akan mulai coklat. Ya. Waktu 1 bulan sangat cukup sekali untuk menuakan cabang tersier ini yang telah rata dan juga membuatnya menjadi tua atau mencoklat. Ya, otomatis but-butnya juga nanti akan besar sendiri. Ya, ini udah pasti. Jadi waktu yang kita berikan selama 4 kali pupuk aplikasi generatif itu sangat cukup sekali untuk menuakan cabang anggur ini untuk sampai kita buahkan. Jadi teman-teman, kalau memang sudah dibatasi dan juga sudah rata dan juga ini batangnya udah mulai coklat-coklat gini, 1-2 daun misalnya dari pangkal bawahnya tersiernya
model apa aja sama, karena saya fokus di sini agar jelas saja. Karena di semua model kan sama aja, baik itu tralis baik itu para-para atau mungkin tabulaman kan sama aja. Karena perubahan percabangannya kan akan sama aja. Jadi dari waktu 3 sampai 4 kali aplikasi, 4 kali pasti ini akan menua sampai ke atas. Ya, jadi nanti ya kita tidak perlu nunggu ini coklat semua sampai atas. Kalau nunggu coklat semua, ya nanti kalau kita aplikasikannya nunggu coklat semua, nanti sampai ini tambah tua walaupun nggak masalah. Tapi kalau lebih cepet kan lebih baik. Dia tua, bootnya gede, nanti pas udah terbentuk langsung kita buahkan. Jadi nanti hasilnya akan jauh lebih bagus pembuahannya, dan juga kita butuh waktu yang jauh lebih cepat. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang ini kan ada tunas airnya di sepanjang cabang tersier. Sebenarnya dari awal kita bisa buang teman-teman ya. Kita bisa buang nih. Karena kalau jenis ini Veles ini nggak terlalu nggak terlalu dominan kalau untuk tunas air di cabang tersiernya biasanya. Kalau saya perhatikan varian ini tidak terlalu dominan teman-teman ya. Jadi kalau varian lain lah ada yang pertumbuhannya sangat cepat. Kalau saya biasanya saya buangin dari masa pertumbuhan ya. Karena kan mau masuk fase generatif. Ya kita buangin semua tunas airnya. Ini perlakuan saya. Ya kecuali yang ujung seperti biasa. Kalau yang ujung ya kita biarkan ada 2 atau 3 daun di atas tersiernya, kita biarkan dulu. Kita hanya tahan nanti. Kita tahan sisain 3 sampai 4 daun. Kita potong pucuknya. Kalau yang bawahnya langsung habisin aja nggak apa-apa. Nah, ini tidak akan membuat pecah boot. Karena kita tahan yang di atas, yang di ujung. Kita sisakan 3 sampai 4 daun lah. Untuk agar bootnya tidak pecah. Kalau sekarang ya, ini perlakuan saya. Kalau di fase ini saya buangin semua, nggak ada masalah. Dari awal memang selalu saya buangi seperti ini. Ya, ini memang kebiasaan saya seperti ini semua varian. Asal jangan taldun aja sih. Kalau taldun itu kita buangin tetap bisa pecah kok. Bunyinya bisa banyak yang pecah. Kalau memang kalau taldun itu terlalu subur pokoknya. Kalau jenis-jenis kayak ini, Heliodor misalnya, Pak Harol itu ternyata kalau tunas airnya nggak terlalu aktif banget kalau di cabang tersier. Makanya mau dibuang nggak dibuang sebenarnya sama aja kalau ini. Tapi ya kita buangin aja kan. Seperti kebiasaan saya pada biasanya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau cabangnya udah terbentuk, silahkan. Kalau sudah sama rata, sudah mulai coklat batangnya, langsung aja dikasih pupuk generatif. Otomatis nanti kita akan men-setting pohon ini berubah menjadi fase generatif. Nanti kita nggak perlu nunggu pohonnya terlalu tua. Jadi otomatis kita tetap bisa membuahkannya. Nanti setelah rata, makin coklat, 4 kali aplikasi pasti akan coklat semua. Tinggal nanti mau stres air atau enggak ya nggak masalah juga, karena varian anggur Veles ini kan terkenal anggur yang mudah berbuah. Mau di stres air bisa. Kalau mau stres air kan tujuannya agar pembuahannya bisa pendek, seperti yang saya pernah jelaskan dulu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tetap bisa berbuah di boot-boot panjang. Kira-kira itu yang bisa saya bagi pada pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Pokoknya buat teman-teman yang mau bergabung, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Buat yang udah lama gabung ya, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya pada YouTube Bapak Evatir Nurseri. Semoga saya tetap bisa berbagi pengalaman ya. Semoga kita semua selalu dengan kesehatan. Saya pun juga sama, sehingga saya bisa terus berbagi pengalaman saya selama ini tanam anggur. Buat yang menjalankan ibadah puasa juga semoga sehat selalu. Pokoknya lancar terus puasanya ya. Pokoknya buat yang kerja juga kerjanya lancar, yang buka usaha juga usahanya ini bisa dilancarkan. Semoga doa saya semuanya sehat dan semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.